Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Rabani dari kelompok geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apakah Indonesia termasuk dalam negara maju atau berkembang. Pada video ini saya tidak akan menjelaskan materi ini sendirian. Akan ada 3 teman saya yang akan menjelaskan materi ini, yaitu Adam Nurfalah, Raffi Fabiansyah, dan Muhammad Ayi Putra Santosa. Simak videonya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki 17.504 pulau yang membentang sekitar 1/8 keliling bumi. Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB atau yang biasa kita kenal waktu Indonesia Barat, lalu ada WITA yang biasa kita kenal sebagai waktu Indonesia Tengah, lalu juga ada WIT yang biasa kita kenal dengan waktu Indonesia Timur. Penduduk Indonesia pun kaya akan budaya dan memiliki lebih dari 200 bahasa daerah, 300 lebih kelompok etnik yang terdapat di Indonesia, dan masih banyak lagi. Tetapi, dengan kekayaan yang sebegitu melimpah, apakah Indonesia bisa dikatakan negara maju? Sebelum mengetahui negara Indonesia yang kita cintai ini merupakan negara yang berkembang atau negara maju, kita harus tahu dulu apa itu negara berkembang dan apa itu negara maju. Negara maju adalah negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, negara maju juga merupakan negara yang berhasil dalam melakukan pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kualitas yang tinggi dalam bidang ekonomi dan dalam mensejahterakan rakyatnya. Berikut adalah ciri-ciri dari negara maju. Di antaranya, 1. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Dengan memiliki nilai pendapatan per kapita yang tertinggi tersebut, kita dapat mengetahui di suatu negara tersebut berkembang atau maju dilihat dari jumlah kemiskinan yang terjadi. 2. Keamanan terjamin. Maksud keamanan di sini dengan meningkatnya nilai pendapatan per kapita bahwa kesejahteraan hidup juga akan bertambah, yang membuat tingkat kejahatan kriminal jarang terjadi. Tidak hanya itu saja, dengan meningkatnya teknologi yang terus dikembangkan oleh negara maju tersebut akan meningkatkan kualitas keamanan yang ada di negara tersebut. 3. Terjaminnya kesehatan. Salah satu lagi dari ciri-ciri negara maju adalah yaitu dengan terjaminnya kesehatan. Fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang terlatih dan handal membuat meningkatkan harapan hidup di negara tersebut lebih tinggi. yang keempat adalah kecilnya angka pengangguran. Kecilnya angka pengangguran di negara maju sangatlah kecil dikarenakan mayoritas orang-orang yang terdapat di negara maju adalah orang-orang yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan memiliki pendidikan yang tinggi, yang membuat lapangan pekerjaan menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Yang kelima, ada maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mayoritas penduduk di negara maju sangat menguasai di bidang iptek, yang kesehariannya sudah menjadi kebiasaan menggunakan teknologi. Tidak seperti negara berkembang yang kadang masih terikat dengan hal-hal yang tradisional. Yang keenam, ada tingkat ekspor yang lebih tinggi dibanding impor. Biasanya, tingkat ekspor di negara maju lebih terkesan tinggi dibandingkan dengan tingkat impornya, dikarenakan keunggulan di bidang sumber daya manusianya dan juga teknologi yang dimiliki oleh negara tersebut. Berikut ini ada beberapa list dari negara maju di dunia. Yang pertama ada di benua Asia, yakni Jepang, Hong Kong, Israel,
Korea Selatan, Makau, Taiwan, dan Singapura. Yang kedua ada di benua Amerika, yakni Amerika Serikat dan Kanada. Yang ketiga ada di Afrika, tetapi dari data IMF, benua Afrika belum memiliki negara yang bisa dikategorikan sebagai negara maju. Yang keempat ada di benua Australia, yakni Australia dan Selandia Baru. Yang kelima ada di benua Eropa, yakni Austria, Belanda, Britania Raya, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Islandia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norwegia, Puerto Rico, Portugal, Republik Ceko, San Marino, Siprus, Slovak Republik, Slovenia, Spain atau Spanyol, Sweden, Switzerland, dan yang terakhir adalah Yunani. Itu saja beberapa list dari negara maju di dunia. Itu beberapa karakteristik dari ciri-ciri negara maju. Nah, sekarang apa sih negara berkembang itu? Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik negara berkembang itu? Yang pertama, pendapatan per tahun yang cenderung rendah. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang yang memiliki pendapatan per tahun yang cenderung rendah, yang bisa disebabkan dari beberapa faktor, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan, ketidakmerataan pertumbuhan di suatu wilayah yang mengakibatkan pengangguran yang merajalela. Yang kedua, keamanan yang tidak terjamin. Tidak seperti negara maju, negara berkembang cenderung lebih tidak ramah di bidang keamanan. Kenapa? Dikarenakan negara berkembang yang terdapat banyak orang yang pengangguran akan bisa menciptakan tingkat kriminalitas yang tinggi, dikarenakan orang yang pengangguran tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan yang minim merupakan salah satu karakteristik dari negara berkembang. Berbeda dengan negara maju yang kemajuan di bidang teknologinya sudah maju, yang membuat terdapatnya fasilitas di bidang kesehatan. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih mudah terkena penyakit yang berdampak kepada angka kematian di negara berkembang lebih besar daripada di negara maju. 4. Perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang biasanya memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Hal ini merupakan akibat dari minimnya pendidikan di negara berkembang dan fasilitas kesehatan. Perkembangan penduduk tidak terkendali bisa dilihat dari piramida ekspansif yang dimiliki oleh negara berkembang. 5. Besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang baik. 6. Impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi dikarenakan oleh rendahnya pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan impor barang dari luar lebih tinggi daripada ekspor dari dalam negara. Bisa dilihat, biasanya negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Jawabannya, Indonesia merupakan tergolong sebagai negara berkembang. Alasannya yaitu 1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Pada tahun 2018, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai angka 1,1%. Hal ini masih tergolong tinggi untuk sebuah negara kalau ingin dikelompokkan sebagai negara maju. 2. Tingginya angka pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 meningkat dan mencapai 9,77 juta orang. Ini juga akibat dari pandemi yang terjadi di tahun 2020 sehingga angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. 3. Pembangunan infrastruktur yang belum merata. Ya, jika kita lihat dengan realita yang ada di Indonesia, memang pembangunan infrastruktur masih banyak yang terpusat di Pulau Jawa sehingga itu menjadi suatu ciri juga kenapa Indonesia masih menjadi negara berkembang. Memang sekarang sudah mulai melakukan pemerataan dengan pembangunan infrastruktur di lain pulau, cuman presentasi pembangunan infrastruktur tetap paling besar ada di Pulau Jawa. Yang keempat, tingginya angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatatkan pada tahun 2020 presentasi penduduk miskin yang ada di Indonesia mencapai 9,78% atau sebesar 26,42 juta orang yang tergolong dalam kategori penduduk miskin di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan untuk sebuah negara. 5. Pendidikan berkualitas yang belum merata. Ya, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya sekolah-sekolah favorit yang berada di tengah kota dan sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan di perbatasan, di pinggir-pinggiran kota, sehingga ini menjadikan tingkat pendidikan di Indonesia yang sama sekali belum merata sehingga terjadi ketimpangan antara sekolah yang berkualitas dengan sekolah yang memprihatinkan kondisinya. 6. Masih maraknya budaya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Hal ini baru saja belum lama terjadi kasus 2 menteri negara terkena kasus korupsi yang ini cukup memprihatinkan di mana korupsi tersebut terjadi pada saat negara kita sedang terkena pandemi. 7. Ada kualitas hidup yang rendah. Dengan segala aspek yang ada, kualitas hidup di Indonesia tergolong masih rendah untuk dapat dimasukkan ke kategori sebagai negara maju. 8. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Hal ini dapat tercermin dari anggaran riset Indonesia yang hanya mendapat dana riset sebesar 1,3 triliun atau hanya 0,25% dari jumlah APBN yang ada. Ini tentu sangat menghambat semua inovasi dan riset yang ada di dunia teknologi untuk negara kita. 9. Ada kurangnya sikap disiplin tercermin dari masih banyak warga negara kita yang sering melanggar lalu lintas dan aturan-aturan lainnya. 10. Sikap toleransi yang masih rendah. Hal ini cukup menjadi ironi di mana Indonesia yang terkenal dan terdiri atas berbagai macam suku bangsa beberapa kali ini sedang ada masalah dengan sikap toleransi antar suku bangsa yang agak menurun. Berikut merupakan langkah Indonesia agar bisa menjadi negara maju. 1. Meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia, kualitas sumber daya manusia pun meningkat. 2. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, angka pengangguran di Indonesia dapat menurun. 3. Melakukan pembenahan moral dan etika. Masa depan bangsa yang berkualitas tidak hanya berfokus pada nilai akademis saja. Pendidikan moral merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk para penerus generasi bangsa, karena sejatinya, pintar saja akan percuma bila tidak diimbangi dengan moral yang baik. 4. Melakukan kerjasama dengan negara maju dan berkembang. Karena dalam melakukan berbagai hal, negara berkembang masih belum bisa mandiri dan membutuhkan bantuan negara lain untuk mengembangkan negaranya.